warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mutiara Sari. Saya adalah mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 Stikes Mitra Adiguna Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang menyerang hati atau liver. Hepatitis biasanya disebabkan oleh virus. Tetapi selain itu, hepatitis juga disebabkan oleh penyakit lain seperti autoimun dan kebiasaan seperti mengkonsumsi alkohol, menggunakan obat-obatan, dan autoimun. Hepatitis ditandai dengan gejala munculnya demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan penyakit kuning. Hepatitis jika tidak ditangani dengan baik, maka ia akan menjadi kronis. Hepatitis dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal hati, sirosis, dan kanker hati. Penyebab hepatitis. Hepatitis biasanya ditimbulkan oleh beragam penyakit. Namun, kebanyakan hepatitis disebabkan oleh virus. Jika hepatitis tersebut disebabkan oleh virus, maka hepatitis tersebut dapat menular ke orang lain. Ada beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan hepatitis. Yang pertama adalah hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV. Virus hepatitis A ini bisa timbul karena sanitasi yang tidak baik, seperti air yang kotor. Hepatitis A juga dapat menular melalui makanan yang telah terinfeksi oleh feses penderita hepatitis A. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B disebabkan oleh kontak langsung dengan cairan tubuh manusia seperti darah, cairan vagina, dan air mani. Selanjutnya hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV. Hepatitis C juga ditularkan melalui cairan tubuh manusia. Selain itu juga hepatitis C bisa ditularkan melalui kontak langsung, seperti penggunaan jarum suntik bersama-sama dan juga aktivitas seksual dengan penderita hepatitis C. Pada ibu yang menderita hepatitis C, maka bayinya juga bisa tertular hepatitis C jika melalui persalinan pervaginam. Hepatitis D. Hepatitis D adalah infeksi virus oleh hepatitis D atau HDV. Hepatitis D tidak dapat timbul jika penderita tersebut tidak mempunyai virus hepatitis B. Yang terakhir adalah hepatitis E. Hepatitis E adalah infeksi virus hepatitis E atau HIV. Biasanya ditularkan karena lingkungan yang mempunyai sanitasi yang buruk seperti air yang kotor. Selain disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis juga bisa disebabkan oleh berbagai kondisi berikut ini, seperti konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan radang sel hati, sehingga mengakibatkan sirosis. Lalu kemudian penggunaan obat-obat tertentu yang melebihi dosis. Obat-obat tersebut dapat meningkatkan radang sel hati dan mengakibatkan toksik hepatitis. Lalu ada penyakit autoimun, di mana sistem imun kita keliru mengenali sel-sel penyakitnya sehingga menyerang sel hati. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena hepatitis, yaitu kurang menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan pada saat sebelum makan, mempunyai penyakit autoimun, memiliki riwayat keluarga yang terkena hepatitis, sering menerima transfusi darah dari penderita hepatitis atau alat tersebut tidak steril. Lalu kemudian makan makanan yang tidak dimasak atau setengah matang dan mengandung virus hepatitis. Selain itu, memakai barang pribadi yang bersamaan dengan orang lain juga dapat meningkatkan risiko hepatitis. Gejala hepatitis. Pada penderita hepatitis tahap awal biasanya tidak merasakan gejala apapun, sampai pada akhirnya terjadi peradangan dan kerusakan fungsi hati. Pada hepatitis yang diakibatkan oleh virus, gejala akan timbul setelah terjadi masa inkubasi virus. Pada tahap ini, masa inkubasi biasanya berlangsung dari 2 minggu sampai dengan 6 bulan.
Beberapa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyakit hepatitis, seperti perubahan warna kulit dan sklera dari putih menjadi kuning. Kemudian dilakukan penekanan di area perut untuk melihat adanya pembesaran hati dan nyeri tekan di bagian perut kanan atas. Untuk memastikan diagnosis hepatitis, biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang, seperti tes fungsi hati, kemudian tes antibodi. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah jenis virus hepatitis tersebut, apakah jenis virus hepatitis A, B, C, D, atau E. Kemudian dilakukan pemindaian USG, yaitu untuk mengetahui kelainan-kelainan yang menyerang hati, seperti adanya tumor hati dan kelainan pada kandung empedu. Selanjutnya dilakukan biopsi hati. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan fungsi hati. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis tersebut, kondisi pasien, dan juga tingkat keparahan. Hepatitis akibat infeksi virus biasanya akan sembuh sendiri tergantung dengan sistem imun kekebalan tubuh pasien. Pengobatan hepatitis akibat virus bertujuan untuk mengobati infeksi, meredakan berbagai gejala, dan mencegah komplikasi. Untuk mengobati hepatitis yang disebabkan oleh autoimun, penderita akan diberikan obat imunosupresan. Obat ini tergolong kortikosteroid seperti prednison, imunosupresan, atau bisa juga diberikan azatiopirin, micopenolat, tacrolimus, dan siklosporin. Pada kondisi penderita hepatitis B dan hepatitis C yang kronis, biasanya akan diresepkan obat antivirus seperti entecavir, famciclovir, lamivudin, ritonavir, ribavirin, atau tenofovir. Obat ini digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus dengan mekanisme yang berbeda-beda pada setiap jenis virus. Jika penderita hepatitis sudah mengalami kerusakan hati yang sangat berat, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan transplantasi hati, yaitu penggantian hati yang rusak dengan hati yang sehat dari donor. Selama masa pemulihan, penderita hepatitis disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang melelahkan. Selain itu, penderita tersebut tidak boleh mengkonsumsi alkohol, serta tidak boleh menggunakan obat-obatan yang melebihi dosis. Jika terdapat obat-obatan yang melebihi dosis atau berbahaya untuk penderita tersebut, maka dokter akan menyarankan untuk tidak memakai obat-obat tersebut lagi. Yang terakhir adalah pencegahan hepatitis. Kita dapat menurunkan risiko terjadinya hepatitis, seperti menjaga kebersihan. Cucilah tangan setiap sebelum makan. Makan makanan yang dimasak dan higienis. Kemudian berolahraga secara teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tidak memakai barang pribadi secara bersamaan, seperti sikat gigi, handuk, dan lain-lain. Kemudian tidak memakai jarum suntik sembarangan. Lalu kemudian tidak menggunakan obat-obat terlarang seperti nafza. Lalu lakukanlah hubungan seks yang aman dengan menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksin hepatitis. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai hepatitis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.